Ketika engkau merasa dirimu adalah manusia, engkau tidak akan bisa hidup sendiri. Ketika engkau mengaku dirimu adalah manusia, engkau butuh teman. Ketika engkau manusia, engkau butuh masukan. Bagaimana bisa kau berceramah terus tidak ada yang mendengarkan? Bagaimana bisa engkau memberikan terus tidak ada yang menerima? Ingat, ingat. Kenapa manusia diingatkan? Karena dia sering lupa. Lupa atau tidak sadar, atau pura-pura lupa, atau tidak mau menerima karena kesombongannya, atau apapun namanya. Itulah makna diingatkan. Kali ini kita akan memaknai makna daripada ingatkan. Ada banyak hal manusia kadang lupa. Lupa jati dirinya, lupa siapa dia, lupa posisinya, lupa usianya, atau lupa dengan siapa dia berhadapan. Banyak manusia yang sudah tidak mau lagi dinasehati. Karena kenapa? Merasa dia sudah dewasa, merasa dia sudah hebat, merasa dia sudah kaya, merasa dia sudah pintar. Walaupun ibumu tidak seperti dirimu, walaupun ibumu tidak punya sekolah, walaupun ibumu buta huruf, walaupun ibumu bukan siapa-siapa, walaupun ibumu tidak sesempurna dirimu, tapi dia adalah ibumu. Posisikan dia sebagai ibumu. Ummi, yang artinya menuju. Sosok anak akan merindukan ibu. Sosok anak akan merindukan sosok yang namanya ibu. Ingat ketika kita berada di pangkuannya. Sosok anak butuh ayah, abah. Walaupun mungkin ayah kita tidak seperti ayah-ayah yang kau harapkan, setidak-tidaknya engkau butuh masukannya, nasihatnya. Wahai semua anak yang merasa sudah dewasa, merasa hebat, merasa lebih dari segalanya, ingatkan pada dirimu, nasihati dirimu. Ada saat nanti engkau akan membutuhkan nasihat. Ayah, ibu, orang tua, saudara, om, tante, siapapun, apalagi guru, mereka ingin kita baik. Mereka tidak ingin apa-apa, tapi ingin melihat kita berhasil. Suatu saat Yuki butuh ibu, ayah, dan betapa banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya. Ibu rindu. Ibu rindu. Rindu sekali sama orang tua saya. Rindu. Suatu saat nanti suara-suara itu akan kau rindukan, dan suara itu sudah tidak ada lagi. Yuki minta maaf sama mama. Minta maaf sama mama. Dia panggil mama atau Mama? Mama, silakan. Mama. 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 Dari tadi gue udah nahan, jangan gitu dong. Panggil mama. Buat mama, mungkin mama lagi nggak nonton karena lagi sibuk nganterin Reina. Sebenarnya buat mama sama papa sih.
maafin aku kalau aku selalu jadi anak yang suka ngebantah. Apa yang mama kasih tahu, mama nasehatin, bukan karena aku mau ngebantah, tapi karena memang mama selalu ngomongin itu, jadi aku selalu bilang iya aja, padahal emang aku masukin ke pikiran aku juga dan ke hati aku. Maaf kalau misalnya tindakan aku seakan-akan tidak peduli. Dan untuk papa, aku sama sekali bukan anak pertama yang bisa dibanggain because I'm not smart. Aku bukan anak yang pintar, aku gak bisa kayak papa. Jadi anak pertama yang sempurna kayak papa, aku gak bisa. Makasih Bu. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih sebenarnya. Kayak aku mencoba untuk kuat terus gitu loh di depan mama papa, terus kayak semua orang yang banyak gitu. Tapi baru sadar kalau kita sebagai manusia, kita nggak bisa seakan-akan kita kuat kayak batu karang yang bisa dihembusan, diterjang terus sama ombak yang begitu kencengnya. Kita nggak bisa sebagai manusia kayak gitu. Kita pasti butuh pertama orang tua, saudara kita, dan yang ketiga pastinya sahabat-sahabat yang emang beneran sahabat kita, yang emang peduli beneran sama kita gitu. Karena sekuat apapun aku nyoba untuk jadi emang orang yang sempurna, anak yang sempurna, temen yang sempurna, kakak yang sempurna juga pasti gak akan bisa. Bakal selalu ada terus ombak-ombak itu yang bakal terusan menerjang kita, ngikis kita sampai akhirnya pasti kita bakalan jatuh masuk ke dalam air laut yang dalam banget. Ya Allah, ini buat semuanya. Jadi nasihat buat kita, coba tegarkan diri kita bahwa kita masih punya saudara, kita masih punya orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Buat apa kita bahagia kalau kita tidak memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Apa makna dari kebahagiaan kalau kita hanya menikmati sendiri? Kenapa ada orang ngobrol di depan kuburan, di atas kuburan, mama papa ngomong, seakan-akan didengar, seakan-akan dia ada di depannya. Apalagi yang berteriak ketika sudah jadi mayat orang tuanya. Banyak yang berteriak di atas mayat orang tuanya. Kenapa? Karena ada peluang untuk bisa menenangkan dirinya. Itulah nasihat, diingatkan supaya kita sadar. Makanya ada takziah, ada mengingatkan, ada pelajaran yang luar biasa. Amin. Masya Allah. Sekali lagi kita ingat kepada semuanya, terutama kepada anak-anak yang masih punya orang tua. Mama sama papa sih. Maafin aku kalau aku selalu jadi anak yang suka ngebantah. Apa yang mama kasih tahu, mama nasehatin, bukan karena aku mau ngebantah, tapi karena memang mama selalu ngomongin itu, jadi aku selalu bilang iya aja, padahal emang aku masukin ke pikiran aku juga dan ke hati aku. Maaf kalau misalnya tindakan aku seakan-akan tidak peduli. Dan untuk papa, aku sama sekali bukan anak pertama yang bisa dibanggain because I'm not smart. Aku bukan anak yang pintar, aku gak bisa kayak papa. Jadi anak pertama yang sempurna kayak papa, aku gak bisa. Makasih Bu. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih sebenarnya. Ketika engkau merasa dirimu adalah manusia, engkau tidak akan bisa hidup sendiri.
Ketika engkau mengaku dirimu adalah manusia, engkau butuh teman. Ketika engkau manusia, engkau butuh masukan. Bagaimana bisa kau berceramah terus tidak ada yang mendengarkan? Bagaimana bisa engkau memberikan terus tidak ada yang menerima? Ingat. Ingat. Kenapa manusia diingatkan? Karena dia sering lupa. Lupa atau tidak sadar, atau pura-pura lupa, atau tidak mau menerima karena kesombongannya, atau apapun namanya. Itulah makna diingatkan. Kali ini kita akan memaknai makna daripada ingatkan. Ada banyak hal manusia kadang lupa. Lupa jati dirinya, lupa siapa dia, lupa posisinya, lupa usianya, atau lupa dengan siapa dia berhadapan. Banyak manusia yang sudah tidak mau lagi dinasehati. Karena kenapa? Merasa dia sudah dewasa, merasa dia sudah hebat, merasa dia sudah kaya, merasa dia sudah pintar. Walaupun ibumu tidak seperti dirimu, walaupun ibumu tidak punya sekolah, walaupun ibumu buta huruf, walaupun ibumu bukan siapa-siapa, walaupun ibumu tidak sesempurna dirimu, tapi dia adalah ibumu. Posisikan dia sebagai ibumu. Ummi, yang artinya menuju. Sosok anak akan merindukan ibu. Sosok anak akan merindukan sosok yang namanya ibu. Ingat ketika kita berada di pangkuannya. Sosok anak butuh ayah, abah. Walaupun mungkin ayah kita tidak seperti ayah-ayah yang kau harapkan, setidak-tidaknya engkau butuh masukannya, nasihatnya. Wahai semua anak yang merasa sudah dewasa, merasa hebat, merasa lebih dari segalanya, ingatkan pada dirimu, nasihati dirimu. Ada saat nanti engkau akan membutuhkan nasihat. Ayah, ibu, orang tua, saudara, om, tante, siapapun, apalagi guru, mereka ingin kita baik. Mereka tidak ingin apa-apa, tapi ingin melihat kita berhasil. Suatu saat Yuki butuh ibu, ayah, dan betapa banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya. Ibu rindu. Ibu rindu. Rindu sekali sama orang tua saya. Rindu. Suatu saat nanti suara-suara itu akan kau rindukan, dan suara itu sudah tidak ada lagi. Minta maaf sama mama. Dia panggil mama atau Mama? Mama, silakan. Mama. 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 Dari tadi gue udah nahan, jangan gitu dong. Panggil mama. Buat mama, mungkin mama lagi nggak nonton karena lagi sibuk anterin Reina. Sebenarnya buat